mendengarkan podcast ini. Saudara, kita harus berhati-hati dalam membahas pokok masalah surga. Sebab Alkitab memang tidak banyak mengungkap rahasia surga. Ini ironis sebenarnya. Surga yang menjadi pelabuhan akhir, terminal akhir kehidupan, justru tidak dibuka secara jelas. Ironis kan? Kalau itu hal yang merupakan inti daripada perjalanan hidup kekristenan atau akhir daripada kembali hidup di dunia ini, seharusnya menurut pikiran kita manusia harus diungkap sejelas-jelasnya. Tapi faktanya tidak demikian. Minimnya informasi mengenai surga dan tidak adanya usaha untuk menggali kekayaan Alkitab yang berbicara mengenai surga mengakibatkan banyak orang telah memiliki konsep yang salah mengenai surga tersebut. Kesalahan itu telah mengakar dalam diri banyak orang, saudara. Dan orang tidak berusaha untuk menemukan jawaban apa surga itu. Seakan-akan pemahaman mengenai surga yang telah dimiliki itu cukup. Bahwa surga tidak ada penderitaan, tidak ada air mata, tidak ada duka cita, hanya menyanyi-nyanyi, memuji Tuhan. Kalau mau jujur, senang enggak dengan keadaan itu? Enggak. Apalagi orang-orang yang berlogika. Berlogika sehat maksudnya. Sebuah tempat enggak ada aktivitas kecuali memuji menyembah Tuhan itu monoton loh, triliun-triliun tahun loh. Dan enggak berakhir loh. Masuk akal enggak? Enggak mungkin Allah yang kreatif dan inovatif itu menciptakan surga yang monoton dengan satu gerak langsam, gerak yang sudah menentu dan tidak memiliki kreativitas. Tidak mungkin, saudara. Saya baru bisa mengerti jawabnya, paling tidak mengapa Tuhan menutup rahasia ini. Sebab rahasia surga itu rahasia yang luar biasa besarnya. Itu hanya dibukakan kepada orang-orang yang serius tidak mencintai dunia. Serius mau meninggalkan dunia. Serius tidak menganggap dunia ini rumahnya. Maka Tuhan akan singkapkan itu rahasia, saudaraku. Sebab Tuhan tidak akan membuang mutiara kepada babi dan barang kudusnya kepada anjing. Nah sekarang bayangkan kalau orang masih mencintai dunia dan mau menikmati dunia seperti anak-anak dunia. Lalu dia melihat kemuliaan surga. Saudara tahu, itu akan jauh lebih melecehkan. Itu jauh melecehkan Tuhan. Sebab melihat kemuliaan begitu agung, tapi ternyata masih mencintai dunia. Itu melukai Tuhan, saudara. Itu pelecehan yang luar biasa. Tapi kalau orang tidak tahu apa itu surga, dia mencintai dunia, saudara, dengan cara hidup anak-anak dunia, saudara. Tuhan tetap terhormat dan barang kudusnya bukan untuk anjing. Tahu? Anda bisa ngerti maksud saya ini? Barang yang kudus bukan untuk anjing, mutiara bukan untuk babi. Tapi ketika seseorang tidak mencintai dunia, dia sudah boleh mengecap sebagian dari suasana surga tersebut. Dan dia pantas menerima itu, saudara. Dia pantas. Tuhan bukan jual murah, tapi Tuhan juga bukan jual mahal. Tuhan dalam keadilannya memberikan kepada orang sesuai dengan porsi yang pantas dia terima. Kalau orang itu mengasihi Tuhan, orang itu mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengharapkan kerajaannya, Tuhan akan bukakan rahasianya. Banyak orang memiliki konsep yang salah mengenai surga. Kesalahan itu telah mengakar dalam diri banyak orang, saudara. Harus ada usaha yang serius untuk mengungkap rahasia mengenai surga. Dan usaha ini bukan hanya menggali secara literal dari Alkitab, tetapi juga bersedia membayar harganya. Ada satu kekhawatiran di dalam diri saya setelah memberikan atau sementara saya akan memberikan ceramah mengenai surga ini. Surga ini, saudara akan kembali ke lipatan yang lama dan pengetahuan saudara mengenai surga sia-sia. Saya khawatir.
Kalau saudara belajar mengenai kemuliaan surga, saudara harus berubah. Jangan jadi imun. Jangan jadi kebal. Harus ada usaha yang serius untuk mengungkap rahasia mengenai surga. Dan usaha ini bukan hanya secara literal seperti yang sekarang sudah lakukan, datang dari rumah jauh-jauh untuk mendengar ceramah mengenai surga ini, tetapi juga Anda berani membayar harganya, tidak mencintai dunia. Saya tahu bahwa ini harus dilakukan secara natural, tidak boleh dipaksa. Saya memahami sekali, saudara. Tetapi agak setengah memaksa kalau saya boleh berkata begini, saudara, demi kebaikan saudara. Tetapkan dan pastikan bahwa saudara tidak menoleh ke belakang. Percayalah, ini tidak membuat Anda jadi miskin, rugi, atau mengganggu saudara punya kinerja hidup. Harus ada usaha untuk itu dengan sungguh-sungguh. Dan kalau saudara mendengar penjelasan mengenai surga di beberapa waktu ke depan ini, lalu terkesan radikal, buat saya istilahnya jangan radikal, inovatif. Ini bisa menimbulkan resistensi atau penolakan. Namun kebenaran harus tetap disampaikan, saudaraku. Sebagian dari rahasia mengenai surga dipaparkan dalam pemaparan saya dengan keberanian yang tulus, bukan karena saya mau menyampaikan hal-hal yang keluar dari pakem yang sudah dimiliki orang, saudara. Bukan bermaksud saya menyampaikan sesuatu yang kontradiktif, sengaja membuat sesuatu yang spektakuler secara pemaparan yang selama ini tidak pernah disampaikan orang, saudaraku. Ya, bukan itu, tapi memang kebenaran itu begini, saudara. Apa yang saya paparkan mengenai surga, saudaraku sekalian, sangat logik. Itu menurut saya, dan saudara bisa menilai nanti, bahwa surga itu bukan alam roh dunia maya, tetapi alam fisik yang merupakan kelanjutan dari perjalanan alam semesta yang telah diciptakan Tuhan, yang ditulis oleh Musa dalam kitab Kejadian. Surga bukanlah alam lain, tetapi alam di semesta ini. Dan menurut apa yang saya pahami, bahwa alam semesta ini mono. Tidak ada semesta lain, ada Allah lain, enggak. Alam semesta ini tunggal, sebagaimana Allah juga mono, yang mengatasi segala sesuatu. Tapi seandainya ada alam semesta lain, boleh. Tapi Allahnya tetap Allah yang sama, bukan Allah yang lain. Jangan berpikir alam semesta ini satu dari banyak alam semesta yang lain. Ada alam semesta yang lain, ada Allah yang lain. Tidak, Allah yang esa. Jagat raya ini tunggal. Ya. Hal ini akan menggiring kita kepada keyakinan terhadap keesaan Allah, bahwa tidak ada jagat raya atau alam semesta lain dengan Tuhan yang berbeda. Ngomong begini aja sudah nggak kepikir sama kita, saudara. Seandainya ada 1 juta jagat raya juga mungkin, karena realitas jagat raya tidak terbatas. Kalau ada 10 alam semesta, mungkin saja. Ada 1 miliar alam semesta dengan 1 miliar Allah, bisa saja. Karena tak terbatas. Tapi kita percaya hanya ada satu Allah yang menyatakan diri bagi manusia di bumi ini, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, yang kita boleh panggil Bapa. Karena saya menggumuli kebenaran ini, saudara, siang malam, saudara, saya tetap tertumbuk kepada satu kata, misteri. Rasa-rasanya ada suara di dalam hati saya begini, tidak semua kamu bisa tahu, kamu gak akan bisa mengerti fakta dunia yang akan datang. Kamu tidak akan bisa mengerti. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, bumi ini dihuni oleh Adam dan keturunan yang tidak jatuh dalam dosa. Setelah 2000 tahun, setelah 6000 tahun, Anda bisa membayangkan nggak perkembangannya macam apa? Itu saja sudah sulit. Paham, saudara? Paham? Sudah sulit, saudara. Bisa kepikir nggak kalau jalan raya nggak ada satu sampah pun? Kepikir nggak kalau ada tempat-tempat di mana kalau orang luka sedikit, lalu di situ ada pohon tanaman yang diatur untuk orang bisa menyembuhkan lukanya.
Kepikir nggak kalau orang jalan-jalan itu setiap kampung udah memfasilitasi setiap tamu yang datang tanpa membayar? Karena semua keluarga, karena semua saudara. Betapa hebat kenyataan itu. Itu udah nggak kepikir oleh kita loh, saudara. Setiap ketemu orang selamat pagi tanpa curiga. Kalau ada pelancong atau jalan-jalan kemalaman, ada polisi-polisi yang begitu ramah yang menyambut mereka dan mengarahkan ke tempat di mana bisa menginap dengan harga murah, atau untuk orang-orang tertentu yang tidak punya uang bisa menginap dengan pelayanan yang prima. Bisa kepikir nggak betapa luar biasa? Lalu di istana ada satu raja yang bertata, namanya Adam. Itu bapaknya semua orang yang hidup dan permaisuri Hawa. Betapa hebat, saudara. Itu aja nggak kepikir loh. Apalagi di surga nanti. Kalau Tuhan sudah merancang satu kehidupan dengan habitatnya, dengan siklus alamnya, dengan metabolisme tubuh yang Tuhan katakan sungguh amat baik. Apakah karena kejatuhan manusia dalam dosa, lalu hal ini dibuang sama sekali, lalu Tuhan menciptakan suatu dengan metabolisme lain, dengan siklus alam yang berbeda? Bisa. Tapi logikanya Allah tidak berubah dengan sistem yang dia buat. Tidak mungkin begini, saudaraku, ya. Ini bumi pertama dikatakan sungguh amat baik kan, nilainya 6. Allah tahu kok mau jatuh dalam dosa, udah tahu. Ciptakan bumi nanti dengan nilai 9. Ini Allah model apa? Paham nggak, saudara? Nggak mungkin begini. Anda bisa paham? Pelan-pelan, saudara harus memahami dengan benar. Pelan-pelan. Makanya seandainya manusia jatuh dalam dosa, apakah Allah merancang manusia jatuh dalam dosa? Tidak mungkin kan? Dia menciptakan manusia yang sempurna, alam yang sempurna, dengan seluruh tatanan yang sempurna. Sangat very good, very best, gitu terjemahan harafiahnya. Yes, tidak mungkin Tuhan menciptakan dengan nilai rendah, pasti nilai yang sempurna. Nah, terus manusia jatuh dalam dosa, dia ciptakan lagi yang lebih baik. Kayaknya tidak logis itu. Dirasa, amin. Ada rasa, karena kita sudah salah mikirnya kan selama ini. Jatuh dalam dosa, orang menderita, ada perang, ada tsunami. Aduh, Tuhan ciptakan dunia lain yang lebih baik. Lebih baik artinya lebih baik dari keadaan setelah manusia jatuh dalam dosa. Coba ini diresapi. Kalau saya sudah meresap, ya karena siang malam saya mikir, diskusi dengan teman, kadang-kadang lewat telepon saya jelasin, saya dapat begini loh. Terus nanti surga begini loh. Saya yang jelasin gitu. Maksud ada pendidikan? Bukan ada pendidikan di surga. Ingat kemarin orang yang diakui perbuatan bisa masuk dunia akan datang? Itu orang nggak sempurna bukan? Dididik nggak di sana? Sangat mungkin. Nah nanti kita akan sampai di situ dengan penjelasan yang lebih logik. Nggak langsung jebret dirubah seketika. Semua sama, enggak. Karena ada grade di sana. Kalau ada grade berarti ada kualitas yang berbeda, betul? Kalau nggak pernah meresapi, tadi saya katakan radikal, tapi saya lebih senang menggunakan kata apa tadi? Inovasi, inovatif itu. Tidak mungkin Tuhan semesta alam yang bijak dan maha baik sengaja menciptakan sesuatu yang kurang berkualitas karena Allah tahu akan jatuh dalam dosa. Yang lebih logik, ini akan diulangi, setuju nggak? Ini akan diulangi. Tetapi orang-orang yang memerintah di sana, orang-orang yang sudah disekolahkan di bumi, yang siap mengatur. Di sini Adam gagal digantikan Tuhan Yesus. Dan para hulu balangnya termasuk Paulus, Petrus, Billy Graham, Erastus tentu ikutlah di situ. Paham nggak, saudara? Iya, dan saudara-saudara semua. Surga jadi dekat. Saya harap dengan ceramah ini surga jadi dekat dengan saudara. Saudara kan mungkin ketika saya mengatakan kalimat kematian menggairahkan, Anda nggak ngerti kan? Malah bisa. Kalau Anda menghayati firman ini menggairahkan. Kecuali saudara masih suka berbuat dosa dan mencintai dunia. Tidak bisa. Banyak orang memiliki pemahaman yang keliru tentang surga. Karena surga dianggap sebagai alam roh. Kalau Tuhan bilang soal surga,
Paling tidak ini bicara soal satu tempat, place. Tempat. Kalau tempat itu perlu ruangan, perlu kehidupan. Allah itu arsitek dan seniman agung yang menciptakan kreasi-kreasi yang sangat sempurna. Pasti bukan alam roh semata-mata. Surga adalah sebuah dunia yang bersifat rohani katanya, atau alam roh, sehingga yang dapat tinggal menetap di sana hanyalah mereka yang memiliki tubuh roh pula. Tubuh roh dipahami sebagai tubuh yang tidak tersentuh alam fisik atau tidak dapat berinteraksi dengan alam fisik. Tuhan Yesus dalam Lukas 24 ayat 39 mengatakan, hantu tidak berdaging dan tidak ada tulangnya. Nanti kita akan membaca bahwa Allah kita itu bukan Allah orang mati, tapi Allah orang hidup, saudaraku. Jadi saudaraku sekalian, surga itu bukan alam roh yang ini yang harus ditekankan dulu, saudara. Harus ditekankan dulu. Saya akan bicara keras di sini, terus menerus saya akan tegaskan, bukan alam roh. Lukas 24:39 mungkin dibaca dulu ya. Lukas 24 ayat yang ke-39. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Raba berarti bersentuhan dengan alam fisik. Kalau bisa bersentuhan dengan alam fisik, membutuhkan place, tempat, ruangan. Betul saudara? Haleluya. Terus. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Tadi saya katakan kenapa Tuhan seperti menyembunyikan misteri surga. Satu, ada orang yang tidak pantas mengerti ini. Jangan sampai dia masih mencintai dunia dan kemuliaan surga, tapi masih mencintai dunia. Barang yang kudus bukan untuk anjing, mutiara bukan untuk babi. Yang kedua, kenapa Tuhan tidak membuka rahasia secara gamblang? Karena sudah gamblang. Lucu ya sahabat saya. Anda nggak duga kan? Kenapa tidak jelas Tuhan membuka rahasia surga? Karena sudah jelas. Manusia nggak mau ngerti, bodoh. Kenapa bodoh? Karena mencintai dunia. Kan tadi saya bilang kita disekolahkan di dunia ini untuk masuk dalam kemuliaan. Kita ini orang-orang istimewa loh, saudara-saudaraku. Sudah jelas-jelasnya apa loh? Kamu kan lihat Alkitab ngomong apa? Hidup itu begini ini loh. Cuman ini produk yang gagal. Tentu produk yang tidak gagal, manusianya tidak berdosa, tidak ada kejahatan, pemerintahannya benar. Dan bayangkan kalau pemerintahan benar. Tadi saya bayangkan seandainya manusia tidak dalam dosa, kita jalan-jalan ke Eropa Timur, ya. Kita bawa identitas saja. Teknologi pasti sudah luar biasa, saudara. Langsung lapor ke satu bagian, tolong Pak, saya mau ke Eropa Timur, saya ke beberapa kota. Oke, nama siapa? Terus dan disiapkan ada seorang ya. Dina dan suaminya akan pergi. Wah, dengan kasih mereka menyambut. Kebahagiaan lo menyambut. Anda tahu nggak, kalau sekarang kita melayani, kalau nyenengin orang itu seneng. Bisa nolong orang itu kita seneng. Rasa itu? Ya nggak sekolah, kita sekolahin. Lalu kita happy lo nolong orang. Nah kalau karakter orang seperti ini, nggak ada kata merepotkan. Aku senang kamu repotkan. Dunia macam ini luar biasa loh. Anda bisa ngerti itu? Ini produk yang gagal, saudara. Anda telingut di satu kota sekarang ini. Kalau ada copet, wah kesempatan ini dimakan ini. Tapi kalau di dunia di mana orang punya kasih, bisa ditolong bu. Aduh saya nggak tahu alamat sini bu. Oke, saya naik mobil saya. Naik mobil saya bu. Saya punya identitas hilang. Nggak apa-apa, saya hubungi kita, saya tahu. Seneng nolong orang tuh seneng. Kalau sekarang orang nyolong orang tuh seneng. Dunia akan datang tuh seperti itu. Masa Anda mau melewatkan dan tidak menikmatinya. Coba, ini hal bukan sederhana sebenarnya. Iya, udah jatuh dalam dosa, itu udah rusak, nggak bisa diperbaiki. Makanya kita tidak mengharapkan dunia ini lebih baik. Seperti kapal Titanic yang bocor, tunggu menggelamnya. Nggak usah jauh-jauh deh, rambut kita makin putih, kita sakit-sakitan, itu udah tragis loh. Nah kita mau dunia yang tidak ada begini, tunggu nanti.
Dunia nggak ada tsunami, nggak ada krisis, saudara-saudaraku. Itu yang kita tunggu, saudaraku sekalian. Kenapa nggak diungkapkan dengan gamblang? Karena sudah gamblang. Itu hal yang penting kan, Tuhan kenapa nggak buka? Kamu jangan membuang mutiara kepada babi. Yang kedua, udah jelas bagi orang yang jelas. Surga adalah keadaan misteri katanya. Yang pertama alam roh, yang kedua dipandang misteri, yang tidak dapat dimengerti sama sekali oleh pikiran. Sebuah dunia dengan dimensi yang berbeda sama sekali dengan dimensi bumi kita hari ini. Dunia misteri yang menyimpan berjuta rahasia yang tak dapat dimengerti sama sekali. Salah. Satu alam roh, salah. Misteri yang tak dapat dimengerti sama sekali, tidak mungkin. Karena surga itu penting sekali. Tujuan akhir hidup kita. Nggak mungkin Allah nggak singkapkan. Kenapa? Karena nggak dibuka dengan jelas. Karena sudah jelas. Wah, kalau Anda bisa ikuti yang saya ngomong ini, kematian itu menggairahkan. Kita bersahabat di bumi, bersahabat di surga. Kalau sekarang ini sudah jujur ngomong ya, suruh ngomong ya. Kalau saya ketemu orang biar dekat dengan saya, tapi kalau nggak mencintai surga, saya udah mau bilang goodbye loh sama dia. Lu kagak bisa diajak di sana. Lu ganggu pekerjaan Tuhan. Selamat jalan deh. Yang ketiga, dipandang surga itu ciptaan baru yang tidak berhubungan dengan dunia hari ini. Seakan-akan ada dunia lain, hukum lain selain alam semesta sekarang ini. Nah, ini salah. Ya, ini di sini memang kita nggak bisa bilang pasti atau bagaimana. Persentase besar mesti begini. Lihatlah semua baru, kata firman Tuhan. Benar. Artinya tidak sama dengan dunia hari ini. Tapi hukum-hukum alam yang Allah sudah ciptakan yang dikatakan sangat baik, tidak mungkin diubah. Kalau saya bilang sangat baik hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini banyak yang belum ditemukan, betul? Yang ada sekarang ini belum ditemukan. Banyak yang belum ditemukan. Kita kecoa itu. Kita geli kan? Kalau kita nggak tahu kecoa itu, di balik kecoa itu ada obat apa, kita nggak tahu. Paham nggak maksudnya? Dulu tekek dibuang-buang, sekarang tekek satu biji berapa juta katanya. Saya nggak heran. Semua pasti ada maksudnya, cuma kita belum menemukan. Ini alam kosong begini aja menyimpan biomolekuler. Biomolekuler yang bisa mengentar cahaya, warna. Pasang TV di sini, orang Amerika kelihatan di sini. Ini masih primitif kalau dipandang dengan teknologi Tuhan. Anda bisa ngerti? Ini bumi sempurna, jangan cuma lihat sekarang ini. Ini produk gagal. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, betapa hebat. Bisa menciptakan pesawat yang nggak ada suaranya, yang bukan hanya ramah alam tapi mendukung alam. Wah, luar biasa. Jangan-jangan manusia sudah bisa menciptakan makanan yang kalau dia makan bersama benih itu nggak buang air besar, cuma napas. Paham maksudnya? Langsung larut dari tubuh. Loh, bukan tidak mungkin. Ini bukan omong kosong. Segala sesuatu mungkin, saudaraku. Semua yang diciptakan pasti punya maksud. Hanya orang belum menemukan. Alam belum lengkap digali, saudara. Anda bisa bayangkan nggak uranium sepotong bisa menghancurkan satu negara? Kenapa nggak sepotong ini bisa menerangi seluruh Asia? Nggak ada mati lampu, nggak ada antri bensin. Kalau Singkawang itu antri sampai 2 kilo. Di Palangkaraya, di Bangka. Jangan-jangan ini daun tertentu dimasukin air semprot bisa buat bahan bakar. Paham saudara? Pasti bumi yang sama. Ini sudah sempurna, cuma belum ditemukan. Anda tahu saya bukan ilmuwan, tapi saya seorang teolog. Dan teolog bisa lebih maju dari ilmuwan kalau ngomong begini. Anda tanya, Pak Eras, baca buku di mana? Saya tidak baca buku. Yang begini Anda cari ke ujung langit, ada nggak? Kalimat ini loh, bahwa bumi kita ini sebenarnya belum selesai dieksplor. Ini sempurna luar biasa. Dan tidak mungkin Allah ciptakan dunia lain. Hanya orang goblok yang membandingkan surga dengan produk gagal ini. Seandainya manusia tidak dalam dosa, bumi inilah surganya. Ini berita sampai ke ujung bumi, masih semua orang dengar, saudaraku sekalian. Jadi bapak ibu yang makin tua nggak takut mati, makin kuat menuju Sion. Sion Yerusalem baru. Menarik saudaraku.
Saya bukan tidak percaya kalau Allah ciptakan alam semesta, makannya tertib. Kentut ini nggak bau. Nggak ada itu WC sampai bau tuh nggak ada. Jangan-jangan dimakan jebret makanan enak-enak, hus keluar lewat nafas dengan metabolisme. Lah kok nggak mungkin gimana? Atau keluar tapi bagus terus ditampung bisa dijadikan pupuk apa-apa. Anda ketawa, tapi Anda ngerti nggak manusia bisa bikin teknologi begitu? Sangat bisa. Sekarang saya mau tanya, kira-kira Adam buang air besarnya di mana? Oh, Paulus itu diomongin gitu. Nggak mungkin dia buang sembarang tempat. Di mana-mana ada itu, Bu, bapau. Sampai waktu apa? Jalan nginjek loh. Punya siapa ini? Aduh, Mam, sorry, Mam, aku buang itu di bawah pohon itu. Pak, kira-kira dong buangnya. Kalau seandainya Adam dan Hawa belum mengerti jamban, WC yang bagus, tapi teknologi membuat mereka mampu. Aduh, luar biasa, saudara sekalian. Luar biasa. Baju itu diciptakan bukan untuk menutupi aurat, untuk keindahan. Sekarang kan baju menutupi aurat kan? Karena otaknya ngeres. Kan gitu. Tahu nggak waktu kita masih kecil, kita mandi telanjang, kita nggak malu. Kenapa beda Allah punya aku ya? Yuk kita tukeran yuk. Udah bisa dong. Saya percaya kebenarannya akan menyebar sampai ke ujung-ujung, saudara. Saya yakin. Ya. Kalau orang sekarang memandang surga itu alam roh, saya setuju dalam artian intermediate state Hades. Memang manusia belum dibangkitkan. Jadi semua juga alam roh. Jadi kalau ada orang mati, seandainya mati hidup lagi, lalu lihat di sana orang bajunya sama. Ya betul, karena memang belum dibangkitkan. Anak-anak kita mau dirubah ya, guru-guru selama minggu jangan diajarkan di surga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Diajarkan surga itu dunia seperti hari ini. Ya, setelah Anda bergairah ke surga, itu sampai tingkat apa? Rindu cepat-cepat mengenakan tubuh kemuliaan. Itu udah sampai tingkat itu. Menarik, saudara, hidup ini. Kita tuh seperti finish, sudah sampai ke ujung. Cuman kalau kita masih hidup, kita mau bekerja buat Tuhan. Bila surga dipahami sebagai alam roh, seperti yang tadi saya singgung, maka tidak perlu kebangkitan. Tuhan Yesus pun tidak perlu dibangkitkan. Alkitab mengatakan kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia iman kamu, sia-sia orang mati, nggak ada yang bangkit. Sebab dengan tubuh maya udah cukup hidup. Ya memang hari ini yang jadi masalah ya saudara. Enok, Musa, Elia itu di mana? Itu jadi masalah. Ya kita juga nggak perlu tahu, kita kan punya pengertian terbatas, saudara. Tiba-tiba jebret di satu dunia gitu. Di situ ada Henok, ada malaikat-malaikat melayani mereka dan Tuhan Yesus datang ke situ. Nah kalau penjahat di samping salib Tuhan di mana? Tetap dia masih bentuk roh bersama dengan orang-orang yang masuk Firdaus. Firdaus itu artinya taman, masih di Hades, belum pakai tubuh kemuliaan, saudaraku. Tuhan mengistilahkan tidur. Surga itu bukan alam roh. Sebab kalau alam roh, maka tidak perlu ada kebangkitan. Yang kedua, Alkitab tidak akan menyatakan bahwa Allah adalah Allah orang hidup. Ya, kalau tidak ada kebangkitan, kalau cukup dengan tubuh roh. Baca dulu Matius 22, 31, 32. Matius 22, ayat 31 dan 32. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika Ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Ini kan perdebatan Farisi dan Saduki. Orang Farisi percaya adanya kebangkitan, Saduki ini kelompok atau komunitas orang-orang Yahudi yang tidak percaya adanya kebangkitan.
Lalu Tuhan mengatakan pada mereka, dia bukan Allah orang mati. Ini menjelaskan kepada orang Yahudi yang bodoh. Dia bukan Allah orang mati, dia Allah orang hidup. Surga itu tempat orang hidup. Nah, nanti kita bicara surga itu apa, saya sudah singgung. Ini jagat raya, inilah yang menjadi fasilitas surga. Alam fisik, saudaraku. Nah, saya khawatir kita itu masih berpikir alam pikiran yang konservatif, alam pikiran yang kuno, saudara. Seakan-akan alam mistik. Semua yang terjadi, semua yang berlangsung, semua yang terjadi, itu ada hukum-hukumnya. Semua tertentu, saudara. Anda ngerti nggak kalau jagat raya nggak bertuburkan itu setiap kali punya kekuatan magnet? Kekuatan tertentu sehingga dia ada di orbitnya. Bisa paham? Kenapa bumi bisa begitu eksis sampai ini hari? Karena juga punya kekuatan magnet yang terus berputar pada orbitnya. Dan tidak ada benda bisa menyentuh bumi. Ya, kenapa? Karena gesekan atmosfer akan membakar semua benda yang masuk bumi. Semua logik bukan penyakit, enggak. Coba ada benda yang jatuh, meteor yang jatuh ke bumi, itu belum sampai bumi hancur. Kenapa? Bergesekan dengan atmosfer habis. Semua ada hitungannya. Nanggep? Allah merangsang dengan angka-angka. Cuman angka-angkanya Allah itu terlalu banyak, kita nggak bisa ngitung. Dihitung kekuatan magnet setiap planet. Sehingga tidak mungkin ada benturan. Kecuali nanti kalau ada gempa di langit, itu istilahnya. Itu kekacauan. Ya, itu bisa terjadi. Alkitab mengatakan di Kejadian 1 ayat 2 ada tohu wa bohu, kacau balau. Ini kacau balau alam semesta ini. Lalu Allah mulai membuat ketertiban. Allah mengerami, begitu dalam bahasa Ibrani yang mestinya bebasnya, mengerami. Mengerami atau mengerami, mengandung. Itu Allah mulai mengurai dengan kemahakuasaan dan yang tidak terbatas. Dia mengurai satu persatu dengan hitungan, nggak begini, tiung. Dia mengurai. Dan manusia dengan otak yang hebat pun juga bisa mengurai. Nanggap maksudnya? Bisa, saudaraku. Semua ada hitungannya, tidak mistik, saudaraku. Ilmuwan-ilmuwan hebat seperti Pascal mengatakan tidak mungkin jagat raya diciptakan oleh orang bodoh. Pasti ada satu pribadi yang cerdas. Nah, ini juga penting saya kemukakan walaupun agak menyimpang. Bumi tidak mungkin terlepas dari planet lain, bukan? Tidak mungkin terlepas dari matahari, bukan? Matahari kita nggak mungkin terlepas dari matahari yang lain, bukan? Matahari yang lain tidak mungkin terlepas dari seluruh tataran di galaksi ini. Galaksi Milky Way ini yang punya 200 miliar matahari. Nggak mungkin dong jalan suka-suka sendiri. Ada tetangga lagi namanya galaksi Andromeda. Jadi jagat raya dalam keteraturan jebret semua sempurna, dierami Tuhan seluruh jagat raya. Tidak mungkin hanya bumi, karena bumi nggak bisa terpisah dengan alam yang lain. Sampai nyambung ke surga. Ngerti maksudnya? Logikanya betul nggak? Nggak boleh kacau-kacau balau. Surga sendiri nggak mungkin nyambung ke surga. Surga maksudnya tempat Allah, Tuhan bertahta. Yang menurut saya, atau paling tidak tempat sekarang Henok, Musa, Elia berada. Ya, satu dunia yang sempurna. Nah, pertanyaannya adalah apakah tempat Henok itulah surga yang kita tempati nanti? Kecil kemungkinan. Kenapa? Karena Tuhan berkata, aku sediakan tempat bagimu. Lebih kemungkinan besar Tuhan ciptakan alam baru. Seperti Yohanes pasal 1, bersama Allah menciptakan satu bumi yang sempurna. Dan Tuhan Yesus pasti menciptakan itu. Nah, yang kedua, begitu kita bangkit, apa kita juga hidup lagi seperti zaman batu, orang pakai tidurnya di kebun, atau sudah tersedia fasilitas? Saya bisa jawab, pasti Tuhan sediakan fasilitasnya. Paling tidak fasilitas awal, lalu kita mengembangkannya lagi. Ditanya lagi, Pak, nanti gimana kapling-kaplingnya, gitu ya? Iya, saya jawab lagi, pasti beda. Yang setia ikut Tuhan, kaplingnya beda dengan orang yang tidak setia. Bentuknya gimana? Itu sulit. Tapi mungkin yang jadi Kristen asal-asalan tinggal di flat.
Kalau yang sungguh-sungguh itu ada sekian hektar, ada kolam renangnya, ada lapangan golfnya, ada tempat joggingnya gitu ya. Ketawalah situ. Kalau seandainya benar gimana? Oke, salah, oh nggak apa-apa. Kalau benar, oke, tidak dalam bentuk real begitu, tapi pasti beda. Nah kalau beda, kenapa kamu nggak mengumpulkan harta di surga mulai hari ini? Orang kaya di Lukas pasal 12 itu, betul nggak? Kaya di bumi, tapi miskin nggak punya apa-apa. Bodoh kan dia? Oke. Jadi saudaraku, dia Allah orang hidup. Dia menciptakan surga yang real di mana ada orang-orang hidup. Jadi kebangkitan adalah sebuah realitas. Demonstrasi pertama mengenai adanya kebangkitan adalah kebangkitan Tuhan Yesus sendiri. Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus bangkit dari kematian, membuktikan kebangkitannya dengan jelas. Ia makan minum di hadapan mereka dengan tubuh fisik. Itulah hidup. Dan Allah orang hidup. Allah manusia yang punya tubuh seperti Tuhan Yesus ini. Kurang clear apa ya? Selama berhari-hari Tuhan Yesus membuktikan kebangkitannya. Dan naik ke surga dengan tubuh yang terangkat bukan menghilang. Maka perlu space, betul? Perlu place untuk menampung itu. Kita akan punya tubuh kebangkitan seperti Tuhan Yesus. Sehingga kita mengerti surga itu, heaven is so real. Nggak tahu realnya dia itu real apa, gua kagak mau tahu juga. Saya mau menjelaskan suka-suka gua di sini. Sesuai Alkitab tentunya. Surga adalah real secara fisik, bukan alam roh yang tidak tersentuh dengan tubuh jasmani. Sebab surga merupakan kelanjutan dunia hari ini. Kelanjutan dunia hari ini maksudnya Tuhan tetap menggunakan fasilitas alam semesta yang nyata secara fisik sebagai samayim atau oranos surga untuk manusia. Karena fasilitasnya tidak terbatas. Karena fasilitasnya tidak terbatas, saudaraku sekalian. Maka tidaklah sulit Tuhan menyiapkan tempat itu untuk saudara dan saya. Amin. Dengan tubuh physically ini, saudara. Tapi dibangkitkan dulu, oke? You mati, tidak apa-apa, dibangkitkan. Saudara ya, kalau nanti mulai ngerti firman dengan sungguh-sungguh dan bisa menghayati, sebelum mati saudara tahu, aku akan pakai tubuh baru. Coba, mana bisa takut mati kalau begitu? Aku akan pakai tubuh baru. Sekarang ibu kan agak sulit mengerti, kenapa? Karena ibu baru tahu, atau belum lama tahu, penghayatannya belum lama. Kalau mulai sekarang menghayati, ibu masuk ruang ICU, atau udah mau mati, ibu senyum. Aku mau segera pakai tubuh baru. Yang ngomong itu Paulus, bukan gua. 2 Korintus pasal 5 ayat 1-10, Paulus mengatakan, aku akan pakai tubuh baru. Ngerti Pak? Yakin banget itu. Itu menjadi sesuatu yang mensemangati hidup kita loh saudaraku sekalian. Makanya kita nggak akan berantem soal-soal kecil, saudara. Kita nggak ngotot mesti pakai berlian mahal. Berlian palsu juga nggak apa-apa, emas sepuan juga nggak apa-apa, nggak gatal di tangan, saudara. Mengapa Tuhan menggunakan fasilitas alam semesta ini, bukan alam lain, seperti yang dipahami banyak orang? Sebuah tempat di alam roh, tidak mungkin. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya sudah menjelaskan dari tadi. Dunia ini sungguh amat baik. Setiap kali Allah menciptakan sesuatu, hampir semua kecuali Cakrawala, Allah berkata, baik, baik, baik. Sampai Kejadian 1:31. Setelah semua lengkap baru, wahina etoh maut. Baca. Kejadian 1:31. Mesti dibaca. Supaya saudara memiliki kesegaran untuk membaca ini. Amin? Ya. Percaya Tuhan akan memberikan kita tubuh baru. Oke, terus baca. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Perlu ditambahkan bahwa yang dinyatakan Tuhan toh maut adalah segala sesuatu yang dijadikannya. Bisa jadi seluruh tatanan alam semesta ini. Karena bumi nggak mungkin lepas dari tatanan alam semesta yang lain sampai ke surga. Ini kalau digambarkan kira-kira begini, saudara.
Kalau surga sempurna di sini, ini awut-awutan, saudara. Ini kacau balau, bohu. Nah, Tuhan itu membereskan semua ini jadi sempurna pasti sampai ke sini. Ini jaraknya ini, saudara, sedikit loh. Jagat raya kita, alam semesta ini, ruangannya tidak terbatas. Sampai saat ini, ruangan jagat raya yang dapat diamati manusia barulah 700 miliar tahun kecepatan cahaya. Yang bisa diamati manusia menurut astronom yang saya himpun, 700 miliar tahun kecepatan cahaya. Satuan untuk menentukan jarak benda-benda langit adalah 1 tahun cahaya. Artinya jarak yang dapat ditempuh cahaya untuk waktu 1 tahun. Satuan untuk menentukan jarak benda-benda langit adalah 1 tahun cahaya. Artinya jarak yang dapat ditempuh cahaya dalam waktu 1 tahun. Kecepatan cahaya adalah kecepatan gerak tercepat yang diketahui manusia. Bisa dibayangkan betapa luasnya tata surya kita bila dibandingkan dengan luas jagat raya yang tidak terbatas ini. Bumi sangat tidak berarti. Jagat raya ini yang terdiri dari miliaran galaksi, dan setiap galaksi memuat miliaran matahari, dan setiap matahari memiliki planet-planet, saudaraku sekalian. Salah satu teori dari para ilmuwan meyakini bahwa jagat raya dengan galaksi yang tidak terbatas ini terbentuk dari satu misteri yang sukar dipecahkan. Ada the Big Bang lah dan lain sebagainya. Kejadian 1 ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudaraku, ini kan kekacau balauan. Galaksi Bima Sakti ini sangat luas. Diameternya 100.000 tahun kecepatan cahaya. Nah, sebagai pertimbangan untuk dapat menghayati luasan jagat raya, bahwa jarak antara matahari dan bumi sekitar 150 juta kilometer, dan bisa ditempuh dalam waktu 8 menit. 8 menit. Dalam 8 menit dari matahari cukup untuk menjangkau bumi. Bayangkan 7 miliar tahun berapa luasnya. 150 juta kilometer ditempuh dalam waktu 8 menit. Tapi sampai ini, bagaimana dengan miliar-miliar tahun? Tak terbatas. Itu yang bisa dijangkau manusia dengan perhitungannya, saudara. Dan segala kemungkinan yang bisa dihitung. Dan Tuhan menciptakan semua ini dengan kondisi yang sangat-sangat sempurna. Dari kenyataan Alkitab ini diperoleh kebenaran bahwa tidak ada dunia dan alam semesta yang lebih baik dari yang Tuhan ciptakan. Tuhan tidak akan menciptakan alam semesta lain kecuali alam semesta yang sudah ada. Allah ciptakan alam semesta ini sekali untuk selama-lamanya. Jadi sangatlah logis kalau surga bagi manusia menggunakan fasilitas yang sudah ada ini, saudara. Nah, kalau kita membaca Wahyu pasal 21, mari kita baca dari ayat 1 sampai 3. Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka." Oke, kata baru di situ dalam teks aslinya kainos. Kainos itu artinya baru dalam arti kualitas. Bahannya bisa sama tapi kualitasnya beda. Kalau kita bandingkan dengan Matius 26 ayat 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru. Yang baru kainos juga.
Ada beberapa kata baru. Ini baru dalam arti kualitas. Benda bisa sama dimakan dengan kualitas yang berbeda. Anda bisa mengerti? Jadi bukan anggur jenis lain, saudaraku. Barang bisa sama, kualitasnya beda. Kainos. Nah, kalau Tuhan Yesus tidak mengungkapkan ini kepada murid-muridnya pada waktu itu, karena murid-muridnya tentu berpikir dengan alam pikiran primitif. Tahu saudara? Nggak bisa dijelaskan, jangankan murid-muridnya. Kita yang hidup pada abad 21 ini saja, juga sudah puyeng kalau memikirkan surga yang sempurna. Betul? Puyeng saudaraku sekalian. Apalagi murid-muridnya pada waktu itu. Nah sekarang kalau murid-muridnya Tuhan Yesus pada waktu itu lihat pesawat Boeing 747 atau Airbus, apa nggak pusing dia? Ingat ya beberapa pertemuan yang lalu ada pesawat yang diceritakan bahwa ada yang berasap, ada kilatan api. Ya itu yang dipahami oleh Yeskiel, yang tentu juga mereka primitif berpikir, aduh keretanya berapi, kita pikir Ghost Rider ya. Pasti bukan itu maksudnya. Kalau ada api, itu pasti teknologinya Tuhan. Seperti UFO, sejenisnya lah. Seperti pesawat terbang, suaranya gemuruh gitu kan. Kalau di Alkitab itu ada benda-benda begitu, pasti itu mesin-mesin yang bisa begitu. Nah, maksud saya ngomong begini adalah, saya cuma mengatakan bahwa murid-muridnya pada waktu itu belum bisa memahami bagaimana rahasia kerajaan Allah. Nah, kalau lalu Tuhan berkhotbah seperti saya berkhotbah sekarang ini, mungkin bingung mereka, nggak bisa ngerti. Tapi sekarang kita hidup di abad 21, lihat kemajuan teknologi, kemudahan hidup, kita baru bisa berkata, hebat ya manusia itu ya. Waduh, kalau dikelola dengan sempurna teknologi ini oleh orang-orang yang takut akan Allah, yang mengasihi sesamanya dengan sempurna, betapa hebatnya surga itu. Nah, saudara, yang tadi saya kasih gambaran kalau kita mau jalan-jalan ke Eropa Timur, lalu semua disiapkan di sana. Nggak mungkin, Pak, saudara, kalau orang punya kasih maunya melayani, cari mangsa bukan dimakan, saudaraku, tapi cari mangsa untuk dikasihi. Amin. Nah, kembali kepada pokok masalah yang harus diterima. Bumi ini diciptakan setelah kacau balau. Tuhan menciptakan dalam 6 hari, ingat ya saudara, sampai sempurna. Ini pasti nilainya 10. Sungguh amat baik. Mungkin menakutkan ya, tapi saya mau ngomong. Siap saya ngomong? Seandainya manusia tidak dalam dosa, bisa nggak bumi berkaitan sama surga ketemu? Mungkin. Tapi kalau ketemu bisa nggak kualitasnya beda? Pasti sama, supaya nggak bingung. Halo? Surga kan tempat Allah Bapa. Amin. Pasti sudah punya teknologi dan ya istilahnya teknologi ya, kesempurnaan surga itu. Tidak membingungkan bagi manusia ketika bumi dengan teknologi yang berkembang ketemu dengan surga. Paham maksudnya? Nggak mungkin gini loh, ini bumi begitu ketemu surga jebret terus kok lain ya. Sungguh amat baik. Kalau saya jadi bapak, tidak mungkin saya ciptakan satu benda yang buruk, terbaik yang bisa dibikin untuk anak-anaknya dan sekolah dengan yang bapak miliki. Masuk akal nggak? Jadi kalau bumi ini dihuni oleh orang-orang yang takut akan Allah dengan kecerdasan seperti Bapak di surga, itu nanti teknologinya match antara teknologi Allah dengan teknologi manusia. Masuk akal nggak Pak? Nggak mungkin. Bumi nilainya rendah. Oke, maaf. Saya kasih nilai 100 saja. 100 ya. Tapi ketika diciptakan awal kan baru 0. Supaya jadi 100 ini kan manusia harus mengelola. Terutama menaklukkan si kunyuk. Nangkep maksud saya? Ini kalau sampai maju luar biasa, ini surganya Allah Bapak. Sudah 100 nilainya. Bisa ketemu nggak? Kita nggak tahu berapa triliun tahun bisa ketemu ke sini. Berapa miliar tahun bisa ketemu di sini. Kita nggak tahu. Misteri ini luar biasa, saudara. Nah nanti Allah mulai lagi dengan langit baru, bumi baru. Nah kan kita tanya, nanti dari zaman batu lagi kah? Logikanya tidak. Allah pasti sediakan yang pas untuk manusia yang telah memiliki peradaban tinggi. Amin. Tapi saya nggak yakin kita sampai tahun 3000. Nggak mungkin kayaknya. Tahun 2000 nggak? 2012, nanti tahun 3000.
Kayaknya nggak mungkin ya. Ini bumi yang Tuhan ciptakan nanti, nggak tahu dari mulai ke mana, 0 atau mulai berapa. Karena manusia telah mengelola sampai 1,1 gitu. 1,1 dari 1,1. Dikembangkan lagi sampai nanti mencapai tingkat kesempurnaan. Nah, hari ini sebenarnya surga manusia belum ada. Surga Allah ada. Surga Allah ada. Mungkin juga tempat di mana si Lucifer ada. Tetapi surga ini belum ada. Karena belum dihuni manusia dan manusia belum punya tubuh kebangkitan. Pertanyaannya, apakah surga yang diberikan oleh Tuhan ini surga juga yang sama di tempat di mana Lucifer pernah dilahirkan? Kita tidak tahu. Tapi menurut hemat saya, pasti satu langit baru, bumi baru yang Tuhan katakan, aku sediakan bagimu. Aku ciptakan, aku siapkan. Kalau manusia mencapai 1,1 dari 100, atau maaf ya, manusia belum sampai 1,1 Pak, mungkin baru 0,1. Dia mau 0,1. 0,1 aja sudah bisa bikin gedung setinggi 600 meter. Oke, sudah bisa bikin pesawat Perancis itu 800 sekian. Ya, udah bisa menciptakan bumi seperti ini. Itu baru 0,1. Mungkin dimulai dari situ, saudara. Baru kita berkembang lagi terus gitu. Amin.